Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Mudehir dengan NIM 0557455857. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi struktur data Java yaitu stack, query, dan algoritma quicksort menggunakan bahasa Java. Dan juga saya akan mengaitkan bagaimana logika komputer ini sebenarnya relevan di aktivitas profesional saya sehari-hari. Langsung saja. Pertama kita akan membuat folder project Java-nya ya. Karena kita itu udah punya, kita tinggal open folder. Kemudian kita akan membuat filenya di sini, yaitu dengan nama t2 sorting.java. Nah, kemudian kita akan melakukan import beberapa library yang dibutuhkan untuk metode stack, query, dan Java ya. Stack, query, dan quicksort ya. Nah, kemudian kita akan membuat kelasnya. Nah, wajib nih ya, pastikan nama kelasnya itu sesuai dengan nama filenya, yaitu t2 sorting. Nah, kemudian kita akan membuat main metodenya di sini wajib juga. Kemudian static void main. Setelah itu kita akan mendeklarasikan sebuah data awal untuk ini ya. Nama variabel itu data awal dengan tipe data integer array. Nanti akan terpakai terus untuk ketiga metode tersebut. Ada 12 ya. Kita akan menggunakan 12 data di sini. Oke, di sini kita udah siap nih untuk mengeksekusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu stack atau tumpukan. Logika stack ini pakai sistem LIFO, artinya data yang terakhir masuk itu dialah yang akan keluar duluan. Sistem stack ini sama persis kayak fitur undo atau Ctrl Z di Excel. Kalau saya habis filter data, terus warnain cell, terus hapus baris, pas saya klik undo atau Ctrl Z, yang dibatalkan duluan pasti aksi terakhir saya kan. Nah, yaitu ngembaliin baris yang terhapus tadi. Itulah stack. Di sini kita akan membuat stack terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat objek baru dengan tipe data stack integer. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita akan masukin datanya satu persatu menggunakan push ya. Kita pakai looping di sini untuk memanggil metodenya. Kita awal tadi kita push ke dalam. Push ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan panggil nih. Kita akan outputkan isinya. Isi stack sebelum proses pop. Karena kan kita akan mengeluarkan data-data itu menggunakan pop ya, makanya di sini menggunakan pop. Nanti pop itu akan kita panggil menggunakan for loop nih. For integer i sama dengan 0. I kurang dari 3, misalnya di sini ada 3 data yang bakal kita pop nanti. I increment kita buat misalnya di sini stack pop lah ya. Nah, baru di sini kita gunakan popnya. Oke. Terus kita tampilkan nih secara real time apa sih yang berubah gitu. Di sini tuh pop data, apa sih data apa sih yang kita pakai gitu ya. Nah, kita panggil di sini stack pop. Kemudian stacknya apa aja sih gitu. Nah, ini dari bawah ke atas. Stack pop, stack data. Nah, itu kita panggil nih. Ini data pop. Langsung kita save dan kita run. Sekarang kita lihat kodenya. Di sini kita pakai metode push ya. Nah, untuk tumpuk data satu ke atas, dari bawah ke atas gitu ya. Terus untuk ngeluarin datanya, saya pakai perulangan for di sini. Untuk apa? Memanggil si metode pop ini. Nah, fungsi pop ini secara otomatis kan bakal nyomot data paling pucuk ya, ngapus dia dari antrian dan nunjukin sisa datanya nih. Sisa datanya itu gini nih. Data terakhir itu yang paling atas 67 karena kan kita udah pop 3 kali. Nah, untuk kompleksitas waktunya stack ini sangat cepat, yaitu big O of 1 alias konstan. Kenapa? Karena komputer nggak perlu repot-repot nyari atau ngegeser data yang ada di bawahnya. Dia cuma fokus ngambil satu data yang ada di posisi paling atas. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu query atau antrian. Kalau yang ini logikanya itu pakai FIFO. Siapa yang akan datang duluan, yang akan dilayani duluan gitu. Contoh gampangnya tuh setiap hari saya berangkat kerja nih naik TJ. Terus penumpang yang datang pertama dan berdiri di depan pintu halte itu otomatis bakal jadi orang pertama yang bakal masuk bus. Gak mungkin kan orang yang baru datang di belakang tiba-tiba nyerobot masuk gitu. Langsung saja kita buat ya. Di sini kita akan membuat objek baru yang bernama query data dengan tipe data query integer dan diimplementasikan menggunakan linked list. Kita akan memasukkan data-data yang ada di array tadi ke dalam query data ini ya. Menggunakan apa? Menggunakan add. Sama kayak di tugas 1 sebelumnya, kita akan menggunakan for di sini. For integer data. Data awal, terus kita query datanya kita add. Nah, setelah itu kita tampilkan nih isi query sebelum proses. Nah, di sini kan di soal itu tadi diminta untuk ada di query ya, tapi di sini kita akan menggunakan remove ya.
Kemudian kita akan memanggil metode remove menggunakan for loop lagi. Integer i sama dengan 0. I kurang dari, misalnya kita menggunakan 3 data ya yang akan di remove ya. Kemudian setelah itu integer, misalnya di sini qiwi remove it sama dengan qiwi data kita remove, dan kita akan menampilkan nih prosesnya secara real time. Itu remove it data, kita panggil si data yang akan di remove itu pakai data apa sih gitu ya. Terus sisa qiwi-nya itu apa aja sih setelah itu ya di remove. Nah kalau yang qiwi ini dia dari depan ke belakang. Nah kemudian kita akan menampilkan nih isi qiwi-nya itu sudah proses remove gitu. Kemudian kita running. Oke, udah muncul ya. Nah, di Java saya ini bikin antrian ini pakai linked list ya. Kenapa? Karena ini paling efisien buat ngatur data yang lagi ngantri. Waktu naruh data ke barisan belakang ya, kayak tadi tuh pakai add, terus buat manggil data yang paling depan buat keluar, itu saya pakai metode remove di dalam looping. Ya, ini add, ini loopingnya isinya memanggil remove. Nah, tiap kali remove dipanggil, data paling depan akan terhapus. Dan otomatis data yang paling belakang itu bakal maju. Nah, misalnya di sini kan 45 nih, ini paling depan 45 kita tarik nih, terus sehingga 78 paling depan, 78 kita tarik, ya udah 12 paling depan, terus 12 kita tarik, ya udah 34 paling depan gitu, dan alhasil 89 paling depan gitu. Nah kompleksitas waktunya itu sama dengan seperti stack ya, yaitu big O of 1, komputer cuma motong memori di titik terdepan, gak perlu capek-capek mindahin fisik data di belakangnya. Itu sama kayak stack tadi. Nah kita bakal bahas nih rajanya algoritma pengurutan, yaitu quicksort. Cara kerjanya tuh pakai jurus pecah dan taklukan. Dia bakal milih satu nilai patokan yang namanya pivot, terus ngelempar angka yang lebih kecil ke kiri, terus dan angka yang lebih gede ke kanan. Nah ini tuh mirip banget sama kerjaan saya pas mau filing dokumen atau masukin dokumen PKWT karyawan baru ke laci. Bayangin saya punya tumpukan map acak nih bernomor laci 1-100 nih. Terus biar cepet saya ambil satu map acak di tengah, misalnya nomor 50 lah ya sebagai pivot. Nah map yang nomor lacinya di bawah 50 saya tumpuk di kiri, terus yang ada di atas 50 saya tumpuk di kanan, terus tumpukan yang kiri saya pecah lagi nih pakai cara yang sama, diulang terus secara rekursif sampai semua dokumennya terurut. Nah langsung aja kita eksekusi. Outputnya data diurutkan, kita pakai arrays, terus string data awal, kemudian kita copy, di sini kita ganti aja sesudah. Nah di sini kita akan menaruh metodenya itu ada di luar, jadi kita panggil aja di sini quicksort. Nah metode ini nanti kita akan panggil nih, parameternya itu bisa menggunakan data awal tadi dengan batas bawahnya 0, terus batas atasnya itu panjang array dikurangi 1. Nah, metodenya ini udah kita buat, sekarang kita buatkan functionnya dulu terlebih dahulu. Public static void quicksort, ini kita bisa menggunakan integer array, terus integer low dan integer high sebagai batas atas dan batas bawah. Ini udah kita buat nih. Setelah itu kita akan membuat pengecekan jika datanya itu lebih kecil dari batas tinggi, maka dia akan masuk untuk melakukan rekursif dengan memanggil dirinya sendiri. Terus kita akan membuat pivot untuk pivot table kan, pivot index sebagai batas tengah. Kita akan membuat partisi untuk melakukan logika sorting dan pemecahan data sisi kiri dan sisi kanan. Kita di sini menggunakan low, array dan high ya. Nah setelah itu quicksort. Nah di sini batas atas kita akan menggunakan pivot index di kurang 1. Kemudian untuk sisi kanannya kita akan membuat pivot index di tambah 1 untuk batas bawah. Nah sisi kiri udah kita buat, sisi kanan udah kita buat, nanti dia akan terpecah belah gitu. Public static integer partisi, kita pakai integer array lagi, terus integer low sebagai batas bawah, integer high sebagai batas atas. Kemudian di sinilah logika algoritma akan terbuatnya. Pertama kita akan membuat pivotnya dulu sebagai apa? Sebagai patokan untuk melakukan pengecekan nantinya. Kita akan menggunakan array dari batas atas yaitu high. Kemudian kita akan membuat tembok pemisah untuk melakukan perbandingan nanti. Bukan perbandingan sih, lebih tepatnya tuh kayak yaitu harus dijadikan tukar menukar gitu loh. Nah di sini kita buat juga for untuk apa? Untuk melakukan perulangan 10 kali. Atau bisa kita buat perulangan itu dengan batas maksimal dari array tersebut. Nah di sini kan j-nya sama dengan 0 atau pakai low. Nah terus j-nya ini harus kurang dari high, batas atas dari si indeks tadi, kan indeksnya 11 ya. Berarti kan kita akan melakukan 10 kali nih perulangan. Kemudian selama itu true, dia akan mengulang 10 kali, dan di dalam ini dia akan melakukan pengecekan apakah indeks ke 0 ini lebih kecil dari pivot. Misalnya indeks 0 itu 45 ya. Nah kalau 45 berarti kan dia true. Nah berarti kan dia bakal masuk ke bodinya ya, dan akan melakukan swapping di sini. Kita akan melakukan swapping. Terus integer dinaikin selama itu true, berarti kan tempo bakal naik ya. Terus integer temp sama dengan r nah terus integer ri itu akan diisi dengan akan diisi dengan rj. Nah kemudian jangan pakai integer, udah dibuat. Nah rj itu akan diisi dengan temp. Nah berarti ini udah jadi ya. Proses swap ada di sini ya.
core-nya dari sini, swap-nya. Setelah melakukan pengecekan, kemudian wrapping selama 10 kali selesai, lakukan swapping lagi untuk pivot, pemindahan pivot. I ditambah 1, terus I ditambah 1 lagi sama dengan R height. Nah, terus R height itu bisa itu akan diisi dengan tem dari sini ya, nih bukan dari sini, tapi tem dari sini. Nah, terus kita return I ditambah 1 gitu. Kita jalankan dulu ya. Bisa kita lihat yang tadinya pivotnya itu kan 50 ya. Nah, 50 nih, dia ada di tengah. Kita akan bahas dengan detail di sini cara kerjanya tuh mulai dari partisi ya, karena kan ini function terdalam. Jadi kita akan bahas dulu yang paling dalam dulu nih. Nah, di sini kan kita udah buat function partisi yang dimana fungsinya ini kita punya low 0 nih dengan indeks 0. Nah, terus high-nya itu dengan indeks 11. Pertama kan kita bakal ambil elemen paling ujung nih yang indeks 11 itu, yang angkanya 50 sebagai pivot. Terus ada variabel i yang dimulai dari min 1. Biar gampang, bayangin aja variabel i ini ya, itu sebagai tembok pembatasnya. Selanjutnya kita bakal masuk nih ke for loop ini nih dengan variabel j dari indeks 0 ya sampai 10. Berarti kan ada 10 kali perulangan ya. Ini tugasnya apa? Untuk mengecek satu persatu apakah ada angka yang lebih kecil dari pivot ya. Pivotnya misalnya pivot pertama kan 50 nih. Pas indeks 0 di sini, ini kan indeks 0 karena kita 0 min 1 udah tambahin 1 jadi 0. Nah, di indeks 0 ini kan angkanya 45. Nah, karena 45 lebih kecil dari si pivot yaitu 50, maka tembok pembatas ini akan maju satu langkah yaitu menjadi 0 dan angka 45 dilempar ke kiri. Terjadilah swap di sini. Lalu ketemu lagi angka 78 karena lebih besar dari 50 ya pivotnya, berarti kan false. Dia bakal skip i-nya itu tetap 0. Kemudian lanjut lagi ke j yang kedua nih yaitu 12. Kita akan ngecek nih apakah 12 kurang dari 50, ternyata true. Ya udah berarti i-nya naik, temboknya naik di 78. Nah, karena 12 kurang dari 50 berarti kan 12 akan dilempar ke kiri nih, yaitu di 78 dan 78 akan di 12 gitu ditukar. Nah, kemudian begitulah pokoknya seterusnya sampai perulangan selesai sampai 10 kali. Nah, kesimpulannya gini, tembok pembatas ini itu cuma akan bergeser maju kalau apa? Kalau ketemu angka yang kecil. Nah, gitu. Kan kayak tadi tuh kan 12 kurang dari 50 nih, kan true nih, berarti kan 12 akan ditaruh di 78, dilakukan swap. Terus 89 kan itu kan lebih besar, bakal di skip. 34 kan lebih kecil dari 50, kan berarti 34 bakal di swap ke kiri, yaitu di 12 ini. Karena kan temboknya itu kan masih di 12 setelah si 34 kurang dari 50 itu true gitu. Setelah selesai ngecek angka-angka kecil kayak 45, terus 12, 34, terus 23, terus 43 itu udah kumpul semua nih di sisi kiri nih. Sekarang temboknya berhenti nih di indeks keempat yaitu di sini. Terakhir angka pivot 50 tadi pindahkan posisinya tepat di sebelah kanan tembok yaitu di sini. Nah, gitu. Yaitu di indeks kelima. Makanya RI ditambah 1 itu biar apa? Biar dia tembok itu pindah sementara gitu di sebelah kanan. Untuk apa? Untuk memindahkan 50 ini ke 56 dan 56 akan dijadikan terakhir gitu. Karena indeks kelima sudah pasti benar ya, 50 ini nggak bakal berubah. Buktinya sesudah diurutkan dia ada di sini. Di fungsi quicksort ini kita itu tinggal membelah barisan ini jadi dua. Nih, ada di sini nih. Kita belah jadi dua sisi untuk apa? Diurutkan lagi. Nah, bagian kiri dipecah dari indeks 0 sampai 4. Bisa kita lihat di sini. Nah, 0 sampai 4. Kemudian pada bagian kanan kita pecah menjadi indeks 6 sampai 11 gitu. Nah, proses ini akan mengulang memanggil dirinya sendiri secara rekursif sampai seluruh angkanya urut dengan sempurna. Dan untuk kompleksitas waktunya itu rata-rata quicksort ini butuh waktu kencang banget yaitu big O of n log n. Nah, tapi pada kasus terburuknya yaitu worst case-nya ya kalau misalnya angkanya kebetulan udah urut dari awal, prosesnya ini bakal lama banget, bakal melambat. Jadi kayak big O n kuadrat gitu ya, karena pembelahan datanya itu jadi nggak seimbang. Nah, tadi kan udah kita jalankan kodenya. Ini dia hasil akhirnya, mulai dari proses nyopot angka dari stack dengan pop ya, kemudian untuk ngeluarin angka antrian QW dengan remove. Nah, gitu. Terus kita hasil angka yang sudah rapi diurutkan sama quicksort menjadi seperti ini dan semuanya berjalan lancar. Ternyata logika bahasa mesin itu tuh relevan banget sama cara kita menyelesaikan masalah di dunia nyata. Jadi gitulah akhir dari presentasi atau demonstrasi pada praktikum tugas struktur data ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau terbelit-belit atau terlalu cepat dalam menjelaskan. Semoga ilmunya yang diserap bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Selamat siang.